Next level approach. Nah, oke, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia, dan di sini pun saya akan fokus yang mengenai updatean di Piala Asia. Oke, banyak sekali kemarin yang request kepada saya, "Bang, bagaimana mengenai nasib Indonesia untuk di 16 besar ini? Apakah masih ada peluang?" Ya, tentu kalau kita membahas seperti ini, sepertinya ya, ini menurut saya ya, nasib Indonesia itu ada di tangan kita sendiri. Kita tidak bisa mengharapkan ataupun melihat bagaimana skenario yang terjadi. Ya, kalau kita melihat kemarin bahwa Palestina juga berhasil menang ya dengan skor yang sangat telak, yakni 3-0, kemudian Suriah juga menang ya melawan India dengan skor 1-0. Artinya peluang kita sekarang memang hanya tinggal bagaimana melawan Jepang ini kita bisa imbang ataupun menang. Nah, hanya dua pilihan itu untuk bisa lolos, karena saat ini kita sudah di posisi 4 peringkat 3 terbaiknya ya. Dan kalau kita melihat pertandingan Oman versus Kyrgyzstan ya, itu yang akan dilaksanakan besok ya. Artinya ini kita juga masih tidak bisa melihat bagaimana apakah Kyrgyzstan yang di atas kertas itu di bawah ya, di bawah Oman, apakah bisa memenangkan laga ataukah menahan imbang, kita juga tidak tahu, karena Oman juga memiliki 1 poin, sedangkan Indonesia 3 poin. Jika Oman menang, itu akan mendapatkan 4 poin. Artinya seperti yang sudah saya bahas tadi, kita tidak bisa ya bergantung kepada negara lain. Kita harus berjuang mati-matian untuk melawan Jepang kali ini. Oke, saya akan melanjutkan konten yang sangat seru, pembahasan yang sangat seru ini. Jangan lupa untuk membangun channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya ya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, melawan Jepang nanti malam ya, ini bukan pertandingan yang mudah. Itu faktor yang pertama, karena kalau dilihat dari sisi pengalaman dan juga jam terbang dari beberapa pemain, kemarin sudah saya jelaskan di konten sebelumnya bahwa banyak sekali pemain Jepang itu sudah terbentuk hingga tahun 2018, dan hanya 1, 2, 3 saja pemain penambahan. Dan ini membuktikan bahwa sebenarnya Jepang sudah tidak bisa diragukan lagi dari bagaimana penyatuan tim ya, karena mereka sudah memiliki banyak sekali pengalaman luar biasa di level internasional. Sedangkan Indonesia, Piala Asia ini adalah panggung pertama ketika 16 tahun lalu ya, baru ini teman-teman, baru lagi untuk menjadi kontestan di Piala Asia ya sejak 16 tahun. Artinya memang kita juga bisa mendapatkan tekanan demam panggung ya, bagaimana mental para pemain ini diuji. Karena dari segi kualitas tentu kita di atas ini teman-teman ya, di atas perkiraan ya. Kita bisa mengalahkan Vietnam ya, kemudian menyulitkan Irak ya. Dan ini bisa menjadi modal baik. Tetapi kita juga harus sadar bahwa sebenarnya Jepang ini juga bukan lawan yang mudah. Contohnya saat melawan Indonesia ini, mau tidak mau ya, pelatih Hiroshi Jofuku, pelatih Jepang pun memasang target tinggi, yakni menang dengan kemenangan besar. Ini sudah diucapkan ketika di konferensi pers kemarin ya, bahwa pelatih Jepang ini menginginkan bagaimana Jepang harus bisa memenangkan laga dengan kemenangan besar untuk bisa meyakinkan ya bagaimana nanti lolos di grup D dan bertemu dengan lawan yang mudah. Itu adalah target Jepang, dan menurut saya Indonesia saat ini juga memiliki target yang sangat tinggi, dan juga harapan yang sangat tinggi. Karena Shin Tae-yong pernah mengatakan bahwa untuk 90 menit itu tidak ada yang tidak mungkin. Dia memiliki pengalaman ketika mengalahkan Jerman di Piala Dunia, dan dia pun mengatakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin selama 90 menit. Dan jelas dikatakan oleh Shin Tae-yong, melawan Jepang ini adalah penembus tiga melawan Irak. Hal itu pun wajar, karena target ketika melawan Irak kemarin adalah seri, sedangkan kita meleset pada saat itu. Tetapi yang menjadi angin segar adalah Irak bertemu Jepang ya, Irak menang. Artinya ada beberapa masalah dari Jepang yang harus diperbaiki, dan kita tidak tahu bagaimana taktik dari Jepang di laga terakhir grup ini. Karena di dua hari terakhir waktu proses latihan, Jepang latihan dengan karpet hitam dan tertutup.
Ini membuktikan bahwa pelatih Jepang tidak ingin strategi dan juga taktiknya ini dibuka oleh media. Dan begitu pun dengan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong pun juga melakukan tertutup yang memang tidak mengizinkan semua media untuk meliput. Nah, ini menurut saya akan ada perang strategi pelatih. Siapa yang lebih kokoh antara Hiroshi Jofuku ataukah ya di sini Shin Tae-yong. Nah, kita akan melihat hal itu, teman-teman. Dan sekarang kalau dilihat dari bagaimana performa timnas Indonesia, itu sudah di level yang sangat baik. Mengapa saya bilang di level yang sangat baik? Karena semua pemain ini alhamdulillah ya, ini bugar. Kemarin saya sudah mendapatkan informasi sosok Jordi Amat. Jordi Amat ini kabar terbarunya memang dia akan bermain tetapi menggunakan topeng. Ya, menurut saya tidak masalah, tetapi untuk masalah bagaimana dia nanti maksimal atau tidak di lapangan, kita belum tahu. Ya, semoga saja Jordi Amat dengan ada kendala ya patah tulang di hidung itu bisa memaksimalkan, karena memang ini perjuangan yang sangat keras menurut saya. Nah, dan yang selanjutnya, kita memiliki banyak pemain yang memiliki mental pengalaman yang kuat seperti Shane Patinama yang siap dimainkan. Kemudian ada juga Elkan Bagot ya. Dan juga beberapa pemain yang memang kemarin saat melawan Vietnam tidak dimainkan. Menurut saya ini momen yang tepat karena fisik dan juga stamina mereka pasti akan stabil. Pemain-pemain starter, pemain-pemain inti yang memang menonjol di dua laga seperti Marcelino, Rafael, kemudian Jakob Sayuri, kemudian Ivar Jenner. Ini sangat yakin sekali saya akan saya sangat yakin sekali mereka akan menjadi bagian timnas untuk starter, ditambah lagi sosok Justin Hubner. Nah, duel antara Jepang dan Indonesia menurut saya duel di lini tengah. Saya tidak ingin dalam hal ini mempermasalahkan lini belakang ya, karena saya sangat yakin ketika Vietnam mampu meredam serangan Jepang di pertandingan pertama itu karena backnya rapat. Sedangkan ya, kalau kita melihat ketika Vietnam melawan Indonesia, kemudian Indonesia melawan Irak, baik timnas Indonesia ya bisa dibilang dari segi komunikasi saja yang belum jalan, tapi dari segi pressing, kemudian bagaimana build up itu sangat bagus dan meminimalisir kesalahan. Ketika melawan Irak ada beberapa kesalahan diperbaiki di melawan Vietnam, dan ketika melawan Vietnam itu sudah bagus sekali untuk di lini belakang. Artinya seperti yang sudah saya katakan, ini adalah perang di lini tengah. Lini tengah kita apakah sosok Marcelino, Ivar, Justin, bahkan Shane Patinama mau membantu, apakah ada salah satu atau dua pemain ini dimatikan? Kalau misal ya ini nanti dimatikan oleh Jepang, tentu kita akan sulit sekali untuk berbicara banyak di 90 menit. Tetapi yang jelas bola itu bundar, tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi Ketua Umum PSSI juga menyaksikan. Ini artinya akan ada tambahan motivasi kepada pemain agar bisa mengalahkan Jepang. Dan ditambah lagi Bapak Erick Thohir pun juga mengatakan bahwa jika menang melawan Jepang akan ada bonus besar dari Bapak Presiden dan juga dari Ketua Umum PSSI. Nah, ini bisa menjadi acuan dan modal semangat ya. Kita untuk sampai di proses ini, dari tahap ini saja sudah luar biasa. Saya sangat mengapresiasi apa yang sudah menjadi harapan ya, dan juga proses dari Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Saya juga sudah mengapresiasi kerja keras dari pemain karena semua ini sudah dijalankan dengan baik. Kemudian pola ini sudah direncanakan dengan maksimal. Ya, semoga saja jika memang Indonesia ini ditakdirkan untuk lolos 16 besar, itu adalah bonus. Karena memang dari segi proses, kemudian bagaimana perencanaan itu sudah maksimal. Hanya saja ya ada faktor-faktor eksternal yang memang mengganggu bagaimana internal timnas Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman saat melawan Jepang ini? Apakah kalian setuju jika peluang timnas Indonesia untuk bisa lolos 16 besar itu ditentukan dari negara kita sendiri? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.